Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayunila Soraya, NPM 2011080267, kelas BKPIF, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bunda Asma Dewi, MPDI. Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang terdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 623 Masehi. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah terutama dalam sejarah Islam. Dalam pertemuan di Balai Pertemuan Bani Sa'idah di Madinah, kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah, pemuka Khazraj, sebagai pemimpin umat, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi. Dan dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar. Ia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal karena sejak pertama menjadi pendamping Nabi. Ia sahabat yang paling memahami risalah Muhammad. Abu Bakar Asy-Siddiq sendiri adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khalifah Rasyidin pertama setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar Asy-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Asy-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar, remaja, dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah, kisah Nabi Nuh dan umat yang tenggelam karena banjir besar, kisah Nabi Muhammad menerima wahyu, asal mula nuzul Quran. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan nangis. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar Asy-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar Asy-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, saya telah menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam. Semoga video tadi menjadi referensi untuk kita.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.